Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul, mahasiswa YN Padang Sidimpuan. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang bentuk aljabar, di mana ini adalah materi yang diajarkan di kelas 7 semester 1. Langsung saja, yang pertama saya akan mengenalkan aljabar itu. Untuk lebih mengenalnya, saya akan menceritakan secara singkat apa itu aljabar. Aljabar adalah cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf untuk mewakili angka-angka. Aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu aljab, artinya penyelesaian. Aljabar ditemukan oleh cendekiawan bernama Al-Khawarizmi. Nah, jika kita sudah tahu apa itu aljabar, sekarang kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu terdiri dari konstanta atau nilai yang tetap dan variabel atau nilai yang berubah melalui operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Yang selanjutnya, unsur-unsur bentuk aljabar, di mana unsur-unsur aljabar itu adalah yang pertama variabel, yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang nilainya belum diketahui. Yang kedua, konstanta, yaitu yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Yang ketiga, koefisien, bilangan yang melekat pada variabel. Dan yang keempat, suku, yaitu gabungan koefisien dan variabel atau konstanta dengan adanya tanda operasi. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Ini adalah contoh bentuk aljabar jenis polinomial. Apa itu polinomial? Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Jadi, dari bentuk aljabar ini, perhatikan arah panahnya, di mana x kuadrat, y kuadrat, xy, dan y menunjukkan bahwa semua itu adalah variabel, di mana variabel itu selalu berupa huruf dan selalu bersama koefisien, di mana yaitu koefisien itu adalah, kita perhatikan 24, 5, 12, dan 8 adalah menunjukkan bahwa semua itu koefisien. Dan yang selanjutnya min 7, di mana dia adalah konstanta. Yang selanjutnya adalah pembagian suku bentuk aljabar, di mana ada dua pembagian. Yang pertama berdasarkan jenis. Ada suku sejenis yang berarti variabel dan pangkatnya sama. Dan juga ada suku tidak sejenis yang artinya variabel dan pangkatnya berbeda. Yang selanjutnya berdasarkan jumlah suku. Ada satu suku atau monomial, yaitu tanpa tanda operasi. Contoh 2x dan 4a. Ada dua suku atau dinamakan juga dengan binomial, yaitu satu tanda operasi. Contohnya 3a ditambah 5a. Yang selanjutnya ada tiga suku atau dinamakan juga dengan trinomial, yaitu dua tanda operasi. Contoh 6x ditambah 2y dikurang 4. Yang selanjutnya ada lebih dari tiga suku atau dinamakan juga dengan polinomial. Contohnya 4x kuadrat ditambah 9xy dikurang 3y ditambah 6. Selanjutnya, operasi bentuk aljabar. Operasi pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, di mana pada bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Yang artinya suku sejenis di sini yaitu
variabel dan pangkatnya harus sama. Pada contoh, 2x ditambah 3y dikurang x ditambah 2y adalah, kita perhatikan, panah-panah yang menggabungkan suku-suku yang sejenis, yaitu 2x dan min x adalah sejenis jika dikurangkan hasilnya x. Dan selanjutnya, panah yang menunjukkan 3y dan 2y adalah sejenis apabila dijumlahkan hasilnya 5y. Jadi, hasil akhirnya adalah x ditambah 5y. Operasi selanjutnya adalah perkalian, di mana ada dua jenis perkalian. Yang pertama, perkalian satu suku dengan dua suku. Perhatikan cara untuk mengalihkan satu suku dengan dua suku pada gambar berikut ini. Berlaku sifat distributif. Caranya, dengan mendistribusikan suku yang berada di luar kurung yaitu x, lalu dikalikan masing-masing ke suku di dalam kurung yaitu a ditambah b, yang hasilnya ax ditambah bx. Masuk pada contoh yaitu 3 kita kalikan yang di dalam kurung 3a ditambah 5b. Sesuai dengan cara yang dijelaskan tadi, kita operasikan suku yang ada di luar kurung dengan operasi perkalian ke suku di dalam kurung, yaitu 3 dikali 3a hasilnya 9a, 3 dikali 5b hasilnya 15b. Yang selanjutnya, perkalian dua suku dengan dua suku. Perhatikan cara mengalihkan dua suku dengan dua suku pada gambar berikut ini. Kita perhatikan ada dua kelompok suku. Yang pertama yaitu x ditambah y, dan yang kedua x ditambah y. Dengan cara satu persatu, pada kurung pertama kita kalikan ke kurung kedua dengan cara x dikali x hasilnya x kuadrat, x dikali y hasilnya xy. Selanjutnya y dikali x hasilnya xy, y dikali y hasilnya y kuadrat. Kita operasikan lagi, ada dua suku sejenis yaitu xy ditambah xy, bisa dijumlahkan, dan hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah y kuadrat. Perlu kita ingat juga, jika ada a pangkat x ditambah a pangkat y, hasilnya itu a pangkat x ditambah y, pangkatnya kita jumlahkan. Contohnya, ada x ditambah 3, kita kalikan dengan 2x ditambah 4. Dengan cara yang tadi, satu persatu kita kalikan. X dikali 2x hasilnya 2x kuadrat, x dikali 4 hasilnya 4x, dan 3 dikali 2x hasilnya 6x, 3 dikali 4 hasilnya 12. Selanjutnya, ada dua suku sejenis yaitu 4x dan 6x, dijumlahkan hasilnya 10x. Jadi, hasil akhirnya 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 12. Operasi selanjutnya adalah pembagian. Yang perlu kita ingat pada pembagian adalah, jika ada a pangkat x dibagi a pangkat y, hasilnya a pangkat x dikurang y, yaitu pangkatnya kita kurangkan. Contohnya, 8a kuadrat b dibagi dengan 2a kuadrat b, hasilnya yang pertama itu kita bagikan koefisiennya, lalu ke variabelnya. 8 dibagi 2 hasilnya 4, a pangkat 2 dikurang 2 hasilnya a pangkat 0, b pangkat 1 dikurang 1 hasilnya b pangkat 0. Karena a pangkat 0 hasilnya itu 1, begitu juga dengan b pangkat 0 hasilnya 1, jadi hasilnya adalah 4. Ingat, angka atau bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya selalu 1. Dan yang selanjutnya, contohnya 16xy kuadrat ditambah 8x akan kita bagikan dengan 8x, yaitu caranya 16xy kuadrat ditambah 8x dibagi dengan 8y, kita kelompokkan. 16xy kuadrat dibagi 8y hasilnya 8xy, dan 8x dibagi 8y hasilnya x per y.
Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai bentuk aljabar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.